Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Adi Susanto, salah satu pengajar di SMP Negeri 4 Lenggabayu, mengampu mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi. Langsung saja lihat penjelasan yang akan saya berikan. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Apa itu lingkungan? Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic surrounding an organism. Atau lingkungan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam baik biotik maupun abiotik yang berada di dalamnya. Komponen penyusun lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah setiap komponen pada lingkungan yang berasal dari benda hidup, contoh hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah setiap komponen pada lingkungan yang merupakan benda tak hidup, contoh batu, udara, dan tanah. Di dalam komponen biotik dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Konsumen ini adalah pemakan makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk lain yang telah mati. Contohnya seperti jamur dan bakteri. Pada bagan ini kita dapat melihat ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan komponen biotik dan abiotik, berarti dari benda hidup dan benda mati. Yang pertama, pengaruh air terhadap makhluk hidup. Dua, pengaruh udara terhadap makhluk hidup. Tiga, pengaruh tanaman terhadap tanah. Dan yang keempat, pengaruh tanaman terhadap udara. Yang kedua yaitu hubungan komponen biotik dengan biotik, benda hidup dan benda hidup. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama jaring makanan, dua rantai makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Di dalam piramida makanan dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama piramida energi, piramida biomasa, dan yang terakhir adalah piramida populasi. Apa itu interaksi antar makhluk hidup? Interaksi makhluk hidup adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan alam. Pola-pola interaksi makhluk hidup dalam lingkungan. Interaksi antar makhluk hidup dibagi menjadi tiga. Pertama, predasi. Dua, simbiosis. Tiga, kompetisi. Di dalam simbiosis dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama simbiosis komensalisme, dua simbiosis mutualisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Pada slide ini kita disuguhkan dua gambar, di mana gambar di sebelah kiri termasuk ke dalam predasi dan gambar di sebelah kanan termasuk ke dalam kompetisi. Mengapa demikian? Gambar di sebelah kiri dapat kita jelaskan seekor zebra dimangsa oleh singa, dan gambar di sebelah kanan dapat dijelaskan setelah singa memangsa zebra,
kawanan hiena datang untuk mengambil makanan dari singa, karena hiena dan singa sama-sama pemakan daging, sehingga dapat disimpulkan predasi adalah interaksi antar makhluk hidup di mana salah satu organisme memangsa organisme lain. Sedangkan kompetisi adalah interaksi antar organisme di mana saling bersaing untuk bertahan hidup. Simbiosis merupakan bentuk hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Simbiosis terdiri dari 1. Komensalisme, artinya bentuk hubungan di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lain tidak dirugikan. 2. Mutualisme merupakan bentuk hubungan di mana kedua organisme yang terlibat mendapatkan keuntungan. 3. Parasitisme merupakan bentuk hubungan di mana salah satu organisme untung sedangkan organisme lain rugi. Ketiga gambar ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa bantu channel YouTube saya dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.